Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sebuah buku yang rasanya banyak orang butuhkan nih. Why Has Nobody Told Me This Before? Oleh Dr. Julie Smith. Beliau ini kan psikolog klinis ya, pengalamannya udah lebih dari 10 tahun, dan misinya itu loh, sederhana tapi penting banget. Bikin pengetahuan kesehatan mental yang bagus itu bisa diakses siapa aja, bahkan lewat TikTok. Nah, sumber kita kali ini ya, intisari dari buku itu. Misi kita bareng Anda nih, menyaring alat-alat yang paling praktis gitu buat memahami dan ngelola tantangan mental sehari-hari. Anggap aja ini kayak dapat kotak peralatan buat hidup, isinya skill-skill yang biasanya diajarin di terapi, tapi ini buat kita semua. Fokusnya bukan ngorek-ngorek masa lalu terus, tapi lebih ke gimana bangun ketahanan, resiliensi, sama cara hadapi emosi sulit sekarang. Salah satu ide intinya yang bakal kita bongkar, ternyata, suasana hati kita itu nggak sepenuhnya di luar kendali kita loh. Mari kita lihat lebih dekat deh. Iya, betul sekali. Judulnya aja udah ngena banget ya. Itu kan datang dari pertanyaan yang sering banget Dr. Smith dengar dari pasiennya. Kenapa ya? Kok nggak ada yang ngasih tahu saya ini sebelumnya? Nah, buku ini jawabannya. Isinya tuh bukan cuma teori, tapi panduan langkah demi langkah. Konsep psikologis yang bisa bantu kita semua paham cara kerja pikiran dan tubuh kita. Soal literasi emosional dan mental gitulah. Oke, mari kita buka nih kotak peralatannya. Alat pertama ya, pemahaman dasar soal suasana hati. Dr. Smith ngingetin kita, merasa sedih atau lagi down itu ya normal aja, bagian dari pengalaman manusia kan. Tapi yang menarik nih, kita tuh nggak pasrah gitu aja. Dia pakai analogi suhu tubuh, bisa naik turun kan, karena faktor luar atau dalam. Tapi kita juga bisa lakuin sesuatu buat memengaruhinya. Ya kan, kayak pakai kompres, minum obat, atau istirahat. Nah, sama kayak mood. Ini bukan cacat permanen, tapi sensasi yang bisa jadi sinyal. Sinyal apa? Mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi, atau ada sesuatu di lingkungan kita yang perlu diperhatikan gitu. Secara mekanismenya ya, perasaan itu sebetulnya lingkaran umpan balik yang jalan terus. Dimulai dari sensasi di tubuh kita, terus otak coba kasih makna ke sensasi itu, nah barulah muncul emosi. Emosi ini dorong kita bertindak, dan tindakan kita ngasih umpan balik lagi ke tubuh dan pikiran. Terus aja muter, gitu. Yang juga krusial banget itu hubungan dua arahnya, antara pikiran dan perasaan. Pikiran negatif bisa bikin sedih, tapi sebaliknya juga. Pas kita udah merasa sedih, pikiran kita jadi lebih gampang nangkep hal-hal negatif. Susah kan mikir positif kalau lagi mellow? Nah, Dr. Smith ngenalin alat namanya formulasi cross-sectional. Bayangin aja ini kayak kita lagi gambar peta buat satu momen sulit. Apa pemicunya? Pikiran apa yang muncul? Rasanya gimana di badan? Terus kita ngapain? Ngelihat ini tergambar jelas bisa bantu kita sadar. Oh, ternyata gini ya kaitannya. Nah, selain paham cara kerja mood, kita juga perlu waspada sama yang namanya perangkap suasana hati. Ini jebakan yang seringnya kita bikin sendiri loh tanpa sadar. Misalnya nih, pas merasa nggak nyaman, kita langsung cari pengalihan instan. Scrolling medsos nggak berhenti, makan kebanyakan, atau mungkin minum alkohol. Rasanya emang lega sesaat, tapi jangka panjangnya malah bisa memperburuk mood kita. Kayak lingkaran setan gitu, bikin makin terpuruk. Betul, dan pas mood lagi rendah, pikiran kita jadi lebih rentan kena bias negatif. Dr. Smith bahas beberapa yang umum banget. Misalnya, penalaran emosional. Ini nih yang sering banget ngejebak. Kita anggap perasaan kita itu bukti fakta. Contohnya, Anda merasa bersalah banget habis bentak anak karena capek pulang kerja, terus langsung mikir, wah saya pasti orang tua yang buruk. Padahal perasaan bersalahnya mungkin valid ya, tapi kesimpulan orang tua buruk itu lompatan yang didorong emosi, bukan fakta objektif. Bias lain yang kuat itu pikiran segalanya atau tidak sama sekali. Jadi mikirnya hitam putih aja. Kalau presentasi saya nggak sempurna, ya udah gagal total. Nggak ada ruang buat cukup baik atau proses belajar. Mungkin ada juga filter mental. Kita fokusnya cuma ke satu kritik negatif, padahal ada 10 pujian diabaikan gitu aja. Terus gimana dong cara keluarnya dari perangkap sama bias ini? Kuncinya, kata Dr. Smith, iya kesadaran. Sadari aja pas pikiran-pikiran ini muncul. Dan ini penting nih, akui kalau pikiran itu cuma interpretasi, salah satu kemungkinan cerita, bukan fakta mutlak. Coba deh pakai bahasa yang kasih jarak. Alih-alih mikir, saya gagal, coba bilang ke diri sendiri, saya menyadari adanya pikiran bahwa saya gagal. Perubahan kecil ini, bisa ngasih ruang loh.
Nyatat pikiran sama perasaan di jurnal juga efektif banget buat ngenalin pola-pola ini. Di buku ini ada semacam lembar kerja gitu buat bantu refleksi ini. Nah, dari mood, kita pindah yuk ke alat berikutnya, motivasi. Aduh, banyak kan ya yang ngeluh soal ini. Dr. Smith bilang, motivasi itu ya mirip emosi, sifatnya datang dan pergi. Kita nggak bisa selalu ngandelin itu buat mulai sesuatu. Kalau kita cuma nunggu moodnya datang buat ngerjain hal penting, wah bisa-bisa nggak mulai-mulai deh. Perlu juga dibedain nih, ini prokrastinasi biasa, nunda karena tugasnya berat atau bikin stres, atau ini anhedonia, kondisi di mana kita benar-benar hilang minat sama hal yang dulu disuka. Nah, yang ini seringkali butuh perhatian lebih, karena bisa jadi gejala depresi. Nah, ini bagian yang mungkin agak mengejutkan ya buat sebagian orang. Motivasi itu seringnya datang setelah kita bertindak, bukan sebelumnya. Jadi, daripada nunggu inspirasi atau dorongan kuat gitu, Dr. Smith nyaranin, lakuin aja walau sedikit. Tindakan kecil, meskipun dilakukan tanpa semangat, ternyata bisa micu perubahan biologis dan emosional. Otak kita ngerespon tindakan itu dan perasaan termotivasi bisa nyusul belakangan. Jadi, aksi dulu, perasaan ngikutin. Ini kayak membalik logika umum kita gitu ya. Oke. Jadi kalau nggak bisa nunggu motivasi, gimana dong cara mancingnya? Ada beberapa strategi praktis nih yang bisa dicoba. Pertama, gerakan tubuh Anda. Nggak perlu langsung lari maraton kok. Jalan kaki sebentar, peregangan ringan, atau bahkan sekedar beresin meja kerja, itu bisa ngubah kimia di otak dan ngurangin rasa males atau lesu. Kedua, buat tugas jadi kecil banget. Kalau tujuannya terasa gede dan nakutin, misal nulis laporan, pecah aja jadi langkah mikro. Buka laptop, tulis satu kalimat pembuka, cari satu data pendukung. Langkah kecil ngurangin beban mental kan? Ketiga, ingat mengapanya. Sambungin lagi tindakan kecil ini ke nilai atau tujuan yang lebih besar. Kenapa sih ini penting buat Anda? Nulisin ini atau ngucapinnya bisa kasih bahan bakar tambahan. Jangan lupa juga kasih apresiasi kecil buat diri sendiri. Oke, bagus. Udah mulai tiap kali berhasil lakuin langkah kecil itu. Kadang, meskipun udah tahu strateginya ya, kita tetap aja merasa, aduh, nggak mau gitu loh ngelakuin tugas penting itu. Nah, disinilah ada teknik menarik dari terapi perilaku dialektis atau DBT ini. Pendekatan terapi yang fokus ngasih keterampilan praktis, namanya tindakan berlawanan atau opposite action. Idenya gini, kenali emosi yang dorong Anda. Misal, rasa takut dorong Anda buat menghindar, lalu sengaja lakukan tindakan yang berlawanan sama dorongan itu, tapi sejalan sama nilai-nilai Anda. Contohnya nih, Anda cemas mau presentasi, pengennya menghindar, itu dorongan emosi. Tapi nilai Anda itu profesionalisme dan pengen bertumbuh, ini nilai. Tindakan berlawanannya ya tetap siapin dan lakuin presentasi itu, meskipun cemas. Ini butuh latihan kesadaran sih, buat bikin jeda antara dorongan sama respons. Selain itu, bangun kebiasaan baru juga penting. Kuncinya pengulangan, bikin semudah mungkin, dan kaitin sama identitas Anda. Bener banget, dan jangan lupakan konsistensi ya. Perubahan besar itu seringnya datang dari langkah-langkah kecil yang dilakuin terus-menerus. Dr. Smith bilang, perubahan lambat adalah perubahan yang berkelanjutan. Ini bukan soal revolusi semalam gitu, tapi evolusi bertahap. Dan penting juga nemuin keseimbangan. Kayak atlet gitu loh, tahu kapan harus push, kapan harus istirahat total buat pemulihan. Maksa diri terus-terusan tanpa istirahat malah bisa kontraproduktif. Oke, kita udah bahas mood sama motivasi. Sekarang gimana dengan emosi-emosi yang lebih sulit nih? Kayak kesedihan yang dalam banget, kemarahan, atau kecemasan yang sampai bikin lumpuh gitu. Seringnya kan insting pertama kita itu yang lawan atau neken emosi ini. Tapi Dr. Smith pakai analogi ombak di pantai. Makin Anda coba tahan, makin kuat dia hantam dan nyeret Anda. Emosi itu kayak pesan atau sinyal gitu, bukan perintah mutlak yang harus diikutin. Dan juga bukan cerminan fakta 100%. Jadi ya, alih-alih perang lawan ombak emosi itu, pendekatannya adalah belajar mengizinkannya hadir. Biarin aja dia datang, sampai puncaknya, terus surut secara alami. Tentu ini nggak gampang ya. Nah, disinilah mindfulness atau kesadaran penuh itu perannya penting banget. Mindfulness itu bukan berarti kosongin pikiran loh, tapi nyadarin apa yang lagi terjadi pikiran, perasaan, sensasi di tubuh tanpa langsung ngejudge atau kebawa arus. Ini nyiptain ruang kayak lampu kuning gitu, yang ngasih kita jeda sebelum bertindak impulsif karena dorongan emosi. Ada lagi nih alat praktis di kotak peralatan kita buat ini. Pertama,
Memberi nama emosi, labeling. Coba deh perluas kosakata emosi Anda. Jangan cuma senang, sedih, marah. Apakah itu kecewa, frustrasi, khawatir, gembira, antusias? Ada alat bantu visual namanya roda perasaan, feeling wheel, yang bisa bantu. Ternyata hanya dengan ngasih nama yang spesifik ke apa yang kita rasain, intensitasnya bisa agak berkurang loh. Kedua, menenangkan diri, self-soothing. Ini keterampilan dari DBT buat bantu kita ngelewatin puncak gelombang emosi yang intens banget tanpa ngelakuin sesuatu yang rugiin. Caranya pakai panca indera buat kirim sinyal aman ke otak. Misalnya minum teh hangat pelan-pelan perasa, nyium aroma lavender penciuman, dengerin musik tenang pendengaran, megang selimut lembut peraba, atau lihat foto pemandangan indah penglihatan. Smith nyaranin kita bikin kotak penenang diri gitu. Isinya barang-barang personal yang bisa nenangin kita, siap dipakai pas badai emosi dateng. Khusus buat kecemasan nih, penting buat paham akarnya. Respons lawan atau lari, fight or flight, itu sebenarnya mekanisme bertahan hidup yang luar biasa loh. Masalahnya, di dunia modern gini, alarm ini sering bunyi terlalu sensitif. Dr. Smith menganalogikannya kayak alarm asap. Berguna banget kalau ada kebakaran beneran, tapi kadang dia bunyi nyaring cuma gara-gara roti panggang agak gosong. Kecemasan bisa kayak gitu. Badan kita bereaksi seolah ada ancaman gede, padahal situasinya nggak separah itu. Ironisnya, makin kita berusaha menghindari atau menghilangkan kecemasan jangka pendek, misalnya batal presentasi karena takut, makin kuat cengkeramannya jangka panjang. Otak kita jadi belajar, ngindarin itu berhasil, berarti situasi itu yang membahaya. Wah, iya. Dr. Smith bahkan cerita pengalaman pribadinya pas hadapi takut ketinggian waktu ke Menara Pisa sama Sydney Harbour Bridge. Dia sadar bukan rasa takutnya yang hilang, tapi kemauannya buat tetap lakuin apa yang dia mau meskipun merasa takut. Dan gimana dia ngarahin fokus perhatiannya, yang akhirnya ngubah pengalaman itu. Ini nunjukin prinsip penting. Berani itu bukan nggak ada rasa takut, tapi bertindak bersama rasa takut itu. Percaya diri seringnya datang setelah kita berani nyoba, bukan sebelumnya. Jadi, gimana ngelola pikiran cemas yang seling muter-muter itu? Ada beberapa strategi kunci nih. Pertama, ciptakan jarak. Sama kayak tadi, pakai bahasa kayak, saya menyadari adanya pikiran cemas bahwa, atau tulis aja pikiran itu di kertas. Ini bantu kita lihat pikiran sebagai objek mental, bukan diri kita sendiri. Kedua, kenali pola pikir negatifnya. Anda cenderung mengkatastrofisasi nggak? Ngebayangin skenario terburuk. Atau pakai filter mental, fokus ke negatif. Ngenalin pola ini kayak nyalain lampu di ruang gelap. Kekuatannya jadi berkurang. Ketiga, periksa fakta. Tantang pikiran cemas itu secara logis. Ini benaran fakta atau cuma opini atau ketakutan? Buktinya apa? Yang nyangkal ada nggak? Ada cara pandang yang lebih seimbang. Keempat, bicara pada diri sendiri dengan ulas asih, self-compassion. Nah, ini penting nih. Daripada jadi kritikus terkejam buat diri sendiri, coba deh ngomong ke diri sendiri kayak Anda ngomong ke teman baik yang lagi kesulitan. Kasih dukungan, bukan cercaan. Oke, kita udah bahas cara ngelola mood, motivasi, sama emosi sulit. Bagian terakhir nih dari kotak peralatan ini soal membangun hidup yang terasa bermakna. Banyak orang bilang tujuannya cuma pengen bahagia. Tapi Dr. Smith ngingetin, bahagia dalam arti selalu seneng terus dan tanpa emosi negatif itu ilusi kayaknya. Hidup kan penuh warna ya, ada terang gelapnya. Ngejar kebahagiaan konstan gitu malah bisa bikin kita frustrasi. Yang lebih mungkin dicapai dan lebih ngasih kepuasan jangka panjang itu, ya membangun kehidupan yang bermakna. Nah, disinilah peran nilai-nilai values. Penting banget bedain nilai sama tujuan, goals. Tujuan itu kan sesuatu yang bisa dicapai terus selesai gitu. Lulus ujian, beli rumah. Kalau nilai itu prinsip panduan tentang gimana kita mau ngejalanin hidup, siapa kita pengen jadi dalam prosesnya. Misalnya jadi orang yang peduli, jujur, pembelajar, berani. Nilai ini kayak kompas internal gitu. Pas hidup lagi sulit atau kita bingung milih jalan, nilai-nilai inilah yang ngasih arah dan kekuatan. Hidup selaras sama nilai rasanya lebih otentik dan bermakna aja gitu. Terus gimana cara kita ngenalin apa nilai-nilai kita yang sebenarnya? Kadang kita nggak kepikiran ya. Dr. Smith nawarin beberapa latihan refleksi nih. Misalnya, bintang nilai, value star. Anda pilih beberapa area hidup yang penting, kerjaan, hubungan, kesehatan, dan lain-lain, terus kasih skor seberapa nyambung tindakan Anda sekarang sama nilai Anda di area itu. Nanti titik-titiknya dihubungin.
Area yang skornya rendah atau bintangnya penyok gitu, nunjukin di mana mungkin ada ketidakselarasan antara apa yang Anda anggap penting sama apa yang Anda lakuin sehari-hari. Latihan lain bisa pakai pertanyaan jurnal, kayak, kalau 5 tahun lagi saya lihat periode hidup ini dengan bangga, gimana ya cara saya hadapi tantangan yang saya pengen ingat? Tahu nilai itu satu hal ya. Nah, nerapinnya di kehidupan sehari-hari itu langkah berikutnya. Kuncinya, kata Dr. Smith, jangan langsung bikin perubahan drastis yang susah dipertahanin. Fokus aja ke tindakan-tindakan kecil dan konsisten tiap hari yang nyerminin nilai Anda. Misalnya, kalau nilai Anda kesehatan, tindakan kecilnya mungkin bukan langsung ikut ultramaratonnya, tapi milih naik tangga daripada lift, atau minum segelas air pas bangun tidur. Yang juga kuat banget, itu ngaitin perilaku ini sama identitas Anda. Bukan cuma saya pengen olahraga, tapi saya ini adalah orang yang menjaga kesehatan saya. Identitas ini jadi bahan bakar jangka panjang, bahkan pas motivasi awal udah mulai pudar. Dan tentu saja ya, hidup yang bermakna itu hampir nggak mungkin tanpa hubungan yang berkualitas. Penelitian jangka panjang, kayak studi terkenal dari Harvard itu, terus nunjukin kalau kualitas hubungan sosial kita bukan soal jumlah teman atau status nikah ya, tapi kedalaman dan dukungan dalam hubungan itu salah satu prediktor terkuat buat kebahagiaan, kesehatan fisik, bahkan umur panjang. Ini nyangkup hubungan sama pasangan, keluarga, teman, komunitas juga. Aman dan percaya dalam hubungan, anxious, sering khawatir ditolak atau ditinggalin, atau avoidant, cenderung jaga jarak emosional. Nyadarin pola ini bisa bantu kita paham dinamika hubungan kita pas dewasa. Keterampilan hubungan penting lainnya termasuk peka sama tawaran koneksi emosional dari orang terdekat, itu istilah dari riset Gottman, mampu nyampein keluhan dengan hormat, bukan nyalahin, dan yang krusial, kemampuan buat memperbaiki hubungan setelah konflik. Jadi setelah kita bongkar isi kotak peralatan dari Dr. Julie Smith ini, rasanya jelas banget ya, kita tuh nggak sepenuhnya jadi korban dari suasana hati atau kondisi mental kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Buku ini nawarin strategi praktis buat mahamin diri, ngelola pasang surut emosi, nyalain lagi motivasi, hadapi tantangan, dan yang paling penting nih, secara sadar ngebangun kehidupan yang terasa berarti buat Anda, sesuai sama kompas nilai Anda sendiri. Lah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan, terkait gimana kita ngerespons kritik dari orang lain. Buku ini, di bab 18, nyinggung kalau kritik itu seringnya lebih nyerminin buku aturan atau nilai-nilai si pengkritik daripada cerminan akurat soal diri Anda. Pertanyaannya gini, dengan pemahaman ini, gimana Anda bisa menavigasi kritik atau ketidaksetujuan di masa depan dengan cara yang beda? Gimana Anda bisa dengerin tanpa ngebiarin itu langsung ngerusak harga diri Anda atau ngehentiin Anda dari hidup sesuai nilai-nilai Anda sendiri? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari Why Has Nobody Told Me This Before ini bisa jadi alat yang berguna ya dalam perjalanan Anda.